Kalau kali ini mendapatkan gamenya, itu match point. Ya. Dan jangan sampai itu terjadi. Oke, dan jangan lupa untuk teman-teman semua yang lagi nonton dimanapun kalian berada, satukan dukungan kita, ramaikan dengan love oranye-nya ataupun dengan hashtag FIFA RRQ Best of 5 Series. Reset adalah satu kata yang paling penting untuk RRQ sekarang. Harus bisa move on, lupakanlah game pertama, move on dan let's go to Land of Dawn. Yes, betul sekali. Move on dan let's go ini adalah satu-satunya yang mereka harus lakukan. Karena gameplay mereka udah bagus banget. Yeah. Tapi jangan sampai lupa, gue sama Lim selalu mengingatkan. Asarji selalu punya momentum di area menit ke-15 nantinya. Dan ditambah lagi, dia selalu punya cara untuk comeback, Lim. Pokoknya dari waktu berubah mid game to late game. Late game aja. Itu udah pasti langsung sudah berubah semuanya. Dari depan sana, ketika para pasukan dari tim Selang Orange Giants mereka mencoba untuk mendapatkan satu buah point kill. Tapi ada Idok, satu buah point killnya gagal. Flicker for defensive. The Special Migration berhasil membuat Yums selamat. Tapi sayangnya lihat, satu orange buff-nya di tangan dari Yums. Itu dia, terambil ya nampaknya. Tapi ya nggak masalah juga sih, karena dia akhirnya ngebuang dan XP-nya sebenarnya masih tetap sama, Ji. Tetap, tapi kan dia butuh ya, itunya. efek dari orange buff-nya tersebut. Ya, itu kerugian yang mungkin bisa dibilang nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Karena itu darurat kan untuk Yums-nya juga. It's okay ya, dari emblem pun kita bakal melihat sekarang Temporal Rain. Ini yang selalu diamankan untuk...他来要从头哪接啊？这个就怎么了？ Ya, dari emblem pun kita bakal melihat sekarang Temporal Rain. Ini yang selalu diamankan untuk Joy akhir-akhir ini ya. Bahkan gue udah hampir gak pernah lihat lagi yang Purge. Tapi dapat kita sana Special Mitigation. Terus mendapatkan Tyrant. Dan kali ini agak cukup berbeda. Balikin. Terlalu banyak pasukan dari tim Arlaki membalikkan keadaan dan Segis pun hilang. Satu persatu Kram masih bisa selamat. Tapi di depan sana para pasukan dari tim Selang Orange Giants. Kalau mereka masih memaksa dapetin point kill dari seorang Rich ini gak bakal worth it. Karena possibility dengan Kram yang tidak memiliki Revitalize, dia bisa tumbang. Tapi lumayan gak sih tadi ngebait skillnya, Ji? Udah gak ada flicker untuk Yams. Terus juga bagian Kram tadi. Skylar? Talon satu Skylar. Skylar really, dia mencoba untuk melakukan sticking terhadap sosok Bruno-nya. Dia hafal banget skillnya. Tapi di depan sana di cancel oleh seorang Rich. Mencoba untuk membalikan kembali keadaan di mana Sekis berada. 2 poin kill akan didapatkan oleh seorang Joy dari Sutsujin. Masih bersih dan double kill plus turtle harusnya menjadi sebuah kemenangan early game kembali di tangan RRQ. Yap, early game yang nyata. RRQ Hoshi lagi-lagi mereka unggul. Dan ya, kita tahu bukan cuma dari turtle-nya aja, dari gold-nya juga. Ini akan berbanding ke XP-nya nanti. Sutsujin di game pertama pun dia mengunggul level jauh banget. Bahkan sempat sampai 3 level perbedaannya. Dan sekarang mereka harus lebih memperhatikan lagi nih. Winning condition-nya Selang Red Giant itu ada di Farlane-nya juga nanti. Di Moskov, jadi jangan lupa untuk geng Moskov. Dan Moskov ketika di Sutsujin menempel pun Moskov masih punya power akan hal tersebut. Defensif. Defensif dia pakai Holy Trinity dari attack speed. Dan bahkan itu yang membuat sosok dari seorang Moskov akan bertahan. Iya. Dan tiba-tiba dia si Halbert. Tiba-tiba Haskell. Udah gak bakal Joy bisa bertahan di dekat-dekat sama seorang Moskov. Apalagi dengan Spear of Misery kan, dimundurin lagi Joy-nya seenggaknya dari posisinya juga lumayan jadi keluar dari range-nya Sutsujin sendiri. Tapi agresivitas dari RRQ ini early tetap perlu diacungi jempol. Karena dia selalu berani invade jungle. Konsisten untuk invite, konsisten untuk bisa mereka mendapatkan early game pressure. Tapi yang kita bisa melihat dari Dairon di sini, dia agak berbeda dengan game pertama. Dia akan lack of power banget. Terlalu banyak crowd control. Terlalu banyak sisi yang bisa membuat Dairon gak bisa ke belakang ke siapapun. Dan Vexana, Ji. Iya. Pasif dari Vexana ya, lagi-lagi. Mungkin kalau udah ada defensive item udah nggak instan sekarang. Karena glue-nya juga udah keras banget kan. Nggak bisa langsung meledak. Tapi tetap aja itu damage yang besar banget. Apalagi dampaknya itu akan terasa sama teman-temannya juga. Kalau ada di sekitar split-splitnya Dairon nanti. Iya. Tapi Dairon udah harus mengerti dia beda sama di game pertama. Game pertama dia punya puasa banget untuk bisa jamin-jamin ke arah belakang. Kali ini berbeda, dia harus benar-benar harus bermain ambush, main rapi. Dan disinilah dimana terlihat bermain dengan otot dan bermain dengan otak itu berbeda sekali. Iya, harus tahu temponya juga. Haskell untuk Scalar udah jadi juga untuk first item priority-nya. Seenggaknya udah ada kabar baik, Scalar udah mandiri landingnya nih. Dia udah nggak takut juga mungkin trading hit sama Innocence. Atau kalau misalkan gak ada informasi, dia tetap akan bisa berani clear wave minionnya. Dan Stormy dengan glowing one-nya juga ini harus diwaspadai karena Idok Quicksand Guard akan sangat berpengaruh. Yums masuk. Oke. Defensif Kesana dengan road wave. Wow.
Padahal Rock Wave ini dibutuhkan loh ketika ada Turtle di depan sana. Ada bakal perpasukan dari tim Selang Orange Giants. Mereka terperangkap 1 point kill. Kehilangan dari Sromi pada pasukan dari tim Selang Orange Giants. Mereka kehilangan Doya double physical damage. Tapi dibalik itu semua ingat, para pasukan dari tim Selang Orange Giants, mereka tidak akan memperebutkan Turtle yang kedua kalau memang tidak pantas mereka memperebutkan. Walaupun mereka bawa Suyo ya. Walaupun mereka bawa Suyo untuk bisa nge-take over, tapi kalau menurut mereka nggak pantas dan terlalu banyak effort, kayaknya mereka akan lepaskan. Karena rotasi dan laning phase yang lain yang mereka pikirkan, barter terhadap apa yang mereka akan coba lakukan. Iya, iya. Tapi gue suka banget sih gerakan Idok sekarang, Ji. Mungkin tadi dengan Belerik ya dia terpaksa ada di belakang. Dia harus menjaga jarak dan cover temennya. Tapi lihat dengan Khalidnya, dia ngebuka vision yang bener-bener ekstrim banget ke bagian depan. Ngezoning 3 orang. Oke, ngezoning dari 3 orang dan memberikan vision tandanya salah satu laning ini akan kosong. Tapi lihat di depan sana, dari seorang Rins gagal untuk mendapatkan apapun dan terperangkap. Rins akan coba tapi dibalik kembali kanan dan berpasukan dari tim Selang Orange Giants. Gagal untuk mendapatkan Rins. Sekali di arah belakang sana, free hit dari seorang Innocent. Rins masih bisa selamat dan bakal bertukar dengan seorang Cram. Meanwhile, Tenegan menghentikan pergerakan Selang Orange Giants atas para pasukan dari tim Araki Oshi. Masih bisa selamat tadi Rins. Dengan adanya pasif. Dia bisa ngebeli waktunya dan Rock Wave-nya berhasil dilepaskan juga. Defensif memang tapi seenggaknya nggak ada korban sama sekali. Dan Outer Turret di bagian top lane berhasil dihancurkan oleh Scalar. Yes, mungkin di game sebelumnya Scalar yang harus kehilangan terlebih dahulu. Tapi lihat dari Sojin membuat Sromi hampir saja tumbang. Tapi bukan hanya itu. Trigger disiplin dari satu player dan out of nowhere. Rapwave, rasakan kesakitanku. Selama nggak ada Purify, target pasti menuju ke arah Innocence. Pasti bisa di-kill juga Dice Dodge. Oke, dan bahkan para pasukan dari tim Selang Orange Giants di arah bottom lane. Mereka akan coba dimakan dari Yumsnya. Fokus ke arah turret, tapi para pasukan dari tim Araki Oshi, mereka nggak memaksakan lebih lagi. Karena di arah top lane, Skylar lebih perkasa kali ini. Skylar sama sekali nggak takut sama Sekis. Karena Sekis under. Kondisinya under dan 3000 gold difference ini sangat mempengaruhi. Dan agak susah juga ketika match up dengan Bruno tanpa anti regen, Ji. Haskell ini selain memang pas untuk Bruno, kritikalnya tinggi, recover HP-nya tuh gede. Wah, tinggi banget. Jadi enak banget ketika dia ditabrak assassin, dia bisa ngelawannya pakai ngehit. Dia bisa ngelawan pakai serangan Basic baliknya. attack. Itu dia. Oke, basic attack. Ditambah Yum. Akan coba dipaksa di depan sana, tapi special migration targetnya mereka menuju ke seorang Ido. Dengan Avatar of Guardian, Tyra berhasil masuk dan bahkan Rock Wave masih belum maksimal. Damage masih belum maksimal, tapi Dairon kali ini harus mundur ke arah belakang. Tidak bisa terlalu lama. Retribusi menuju ke seorang Dairon. Kehilangan Dairon dibandingkan Scalar gak masalah. Meanwhile di arah top lane, one by one situation, Innocent gagal untuk bisa menumbangkan seorang Sujin. The power of Retribution yang telah dikeluarkan di arah top lane menimbulkan informasi yang sangat mahal untuk take over ke arah Turtle. No perfect Turtle for RRQ. Wah, tapi Skylar masih sedikit ngintip tadi ya. Skylar! Hit. Satu hit yang masih berpengaruh dan ternyata Sojin akan coba untuk menyelesaikan satu point kill yang dibuat oleh Scalar. Dan Electrify Beats, one last hit menuju ke arah turret. Berhasil menghentikan pergerakan para pasukan dari tim Selang Orange Giants di arah mid turret mereka. Wow, ini masih pertukaran yang untung. Pastinya untuk RRQ juga. Mereka lepasin turtle-nya, tapi mereka dapetin turret di arah mid lane, ngebongkar lagi vision yang terbuka. Bikin Sujin unggul level, sekarang invade jungle dilakukan, purple-nya dicuri. Aku suka banget dua bola yang dilakukan oleh seorang Skylar. Tendangan si Skylar kali ini berhasil membuat para pasukan dari tim Selang Orange Giants agak cukup terpukul. Oke, tapi ingat seperti game pertama, tidak boleh terburu-buru. Harus lebih sabar lagi, harus lebih on point lagi. Beda gameplay juga kan. Idok sekarang lebih agresif, lebih ke initiator. Jadi ada 2 initiator nih dari teman-teman Araki Hoshi. Sementara dari Rins, dia tipikal yang lebih ke pick off aja. Flanking dari Rins. Ini bisa menyebabkan hasil yang sangat-sangat positif, tapi sampai bisa negatif juga. Iya. Gak boleh sampai terbawa hype. Ini kalau terbawa hype juga nggak bisa, tapi kalau Rins bisa kita lihat. Dia kalau mau main trapping, ini adalah kesempatan dia. Cuma dia harus tahu siapa yang harus dia trapping. Kondisinya kalau targetingnya cuma Innocent, ini cuma hanya ngebuang Petrify, ngebuang Rapwave, tapi itu dia. Para pasukan dari tim Selang Orange Giants, tapi Innocent tidak melakukan Purify di depan sana. Apakah dia sudah tahu dia akan tumbang? Di belakangnya juga udah ditutup sih, Ji, kebetulan gitu kan. Dan Ada dia memilih- Ito, ada Dairon. Dia memilih untuk merelakan saja satu point kill diberikan dari Purify yang akan dia gunakan ketika Lord yang pertama nanti. Yap, udah tertangkap lagi Yong. Oke, dia di depan sana maka coba untuk menghindari para pasukan dari tim Selang Orange Giants. Raging Sesame with some point. Berhasil mendapatkan satu point kill terhadap seorang Yus. Pertukaran di depan sana free hit dari seorang Innocent dan juga kawan-kawan yang masih belum muncul. Tapi nampaknya Innocent is coming. Oh no! Fokus ke arah seorang Scalar. Kehilangan seorang Scalar, tidak ada power damage tapi Innocent bisa ditangkap oleh seorang Darren. Sujin, standby, out position. Coba untuk menangkap ke arah belakang. Menghindari pergerakan dari seorang Sekis. One situation. Lepaskan Sekis.
Sekisnya. Sekis selalu mau buying time. Gak boleh terbawa oleh arus dari seorang Sekis. Tapi itu dia. Buying time yang dilakukan oleh seorang Sekis apakah berhasil? Nampaknya shutdown. Didapatkan oleh para pasukan dari tim RRQ Hoshi. Not for today, Sekis kali ini nggak bisa selamat. Berbeda dengan kasus sebelumnya, ada ditukar Ji. Joy-nya di tangan Sutsujin. Iya. Gocekan-gocekan dilakukan oleh Sekis. Hanya bisa membeli waktu saja. Hasil akhirnya sama. Sekisnya tumbang dan sekarang Lord langsung di setup terlebih dahulu. Rins. Oke, Riz berhasil mendapatkan Stormy. Rough Wave menghentikan para pasukan dari tim Selang Orange Giants. Lim ingat, sekarang memang tadi dia mendapatkan Sekis, tapi nggak boleh terjadi pengulangan seperti fokus ke arah Sekis. Buying time yang dilakukan dan hingga menuju ke arah Lord yang diselesaikan oleh Joy seorang diri di game sebelum ini. Itu fatal. Ya. Kondisi yang sebenarnya sekarang harus diwaspadai lagi oleh RRQ. Lompatan Special Migration masih gagal juga. Perlahan tapi pasti RRQ dengan Lord yang pertama. Mereka punya misi yang lebih berat, Ji. Karena satu inner turret aja tersisa di bagian atas. So, misi mereka adalah best turret. Iya, misi mereka adalah best turret. Sakit ini. Langsung ada satu konsil dikeluarkan oleh seorang Irok. Dari para pasukan dari tim Selang Orange Giants, mereka akan lebih sadar ketika satu kali gebokan dari Skylar ini menghancurkan para pasukan dari tim Selang Orange Giants lainnya. Langsung base turret masih ada, clear yang cepat diberikan oleh seorang Innocent. Namun nampaknya di arah mid lane, pasti turret mau nggak mau harus dikeluarkan oleh para pasukan dari tim RRQ. Tapi dibalik itu semua, udah cukup untuk mereka bisa mempertahankan satu turret. Kram di sana gagal untuk melakukan avatar of kajian, berhasil tampaknya. Dan langsung ada Rough Wave. Tidak berhasil melakukan poin kill apapun dan Spear of Distraction yang menyangkut. Special Migration fokus ke arah seorang Darren. Para pasukan dari tim Selang Orange Giants memasang Tifa dan tidak ada hentinya para pasukan dari tim RRQ Hoshi. Mereka harus disengage, Innocent udah tidak bisa dibendung. Mereka harus lepaskan owning yang mereka miliki, jadi malah berkurang ketika mereka memaksakan teamfight terlebih dahulu. Itu dia misi yang sangat sulit. RRQ harus menumbangkan best turret tadi dengan Lord pertama karena sudah tidak ada objektif lagi. Dan bukannya tumbang mereka, malah ada satu korban juga Darren yang tertangkap tadi. Permainan front to back dari Selangor Red Giant ini udah mulai terasa juga. Moskov yang sudah selesai dengan Trinity, bahkan sudah menuju ke item 4 nih. Ada Magic Blade, bisa jadi dijadiin Rose Gold atau bisa di skip juga. Mungkin Malefic Gun bisa jadi opsi yang bagus banget nih untuk Innocence. By the way, Skylar juga udah selesai di item keempatnya. Satu item terakhir Windtalker. Ataupun Great Dragon Spear mungkin kalau memang mau cari burst damage yang lebih tinggi. Oke, tapi kalau kita melihat dari arah kondisi sosok Innocent, dia juga tidak terlalu concern secara Wind of Nature. Karena mereka menghindari damage yang diberikan untuk sosok Skylar one by one situation. Tapi kalau dia udah fokus ke arah Wind of Nature menjadi item selanjutnya, sebelum Magic Blade ini menjadi Rose Gold Meteor, tandanya Skylar yang harus berhati-hati. Iya, pilihannya sebenarnya kalau memang nggak mau defensif, dia bisa pakai Malefic kan, Innocent-nya. Iya betul. Biar dia dari jauh aja ngehit gitu kan. Rins juga jadi nggak bisa terlalu ke belakang. Tapi ya kalau ngomongin Skylar, ya tadi selama Skylar free hit, main front to back juga ini milik RRQ. Betul, mereka bawa Rins, dia bisa makan depannya. Ada Dairan juga. Jadi kayak potensi untuk main front to back sebenarnya ada dari kedua sisi. Oke, diusir mundur dari seorang Kram di depan sana. Sakit kan? Tapi memang ada di dua sisi, Rim. Cuma satu hal yang harus kita pahami adalah Kram ini, walaupun tidak terlalu berimpact di arah frontliner untuk menahan damage yang cukup banyak, tapi dia berimpact sekali untuk ke arah backline dan membuat Skylar kehilangan purify-nya. Ya, bad purify-nya itu mahal sih. Kalau sampai siapapun lah, maksudnya Gold Laner kan sama-sama pakai Purify nih. Yang pakai Purify-nya duluan, wah itu semua mata pasti ke sana, J. Karena dari keduanya sama-sama punya pick over juga. Ada Yums nih yang bisa dengan Special Migration-nya, ada juga Rins dengan, ya kita tahu Petrify kombonya. Dan mungkin nggak boleh makan Karayum sih. Rins harus sadar kalkulasi damage-nya juga harus lebih matang lagi. Athena Shield tadi udah menjadi jawaban banget. Yumsnya nggak bisa di-burst, kecuali memang ada tambahan 1 damage lagi. Dan terbuka Vision. Oke, bisa terlihat apakah Petrify dan Rafael! Rin berhasil menenggelamkan para pasukan dari tim Selang Orange Giants. 1 poin kill yang cukup mahal atas 1 Lord yang mereka miliki. Dairen, kali ini dia sadar tidak bisa terlalu memaksakan untuk mendapatkan poin kill atas seorang Yums. Memilih untuk turun atas gendongan yang dia miliki itu wise choice. Iya. Harus reset lagi. Karena tadi Moskovnya dari Innocent itu kelihatan juga sebetulnya di bagian top lane. Membuat dari RRQ Hoshi, mereka lebih berani untuk setup. Dan nice pick juga tadi, nice pick off dari Rins. Itu ngebuat akhirnya Selang Orange Giants benar-benar gak mau kontes. Karena kalau seandainya di kontes, bisa aja nih memang ada korban. Tapi untuk Lordnya, kemungkinan besar ada di Sekis. Iya, kalau Saver Retribution ya kita nggak bisa pungkiri, emang itu dua kombinasi gampang. Ya sangat cepat, tapi Dairan memaksa Toxic Gaming menargetkan para pasukan dari tim Selang Orange Giants dengan Regis Sestrom. Tepat di depan sana para pasukan dari tim RRQ Hoshi berhasil menenggelamkan
Sekis. Para pasukan dari tim Selang Orange Chance memaksa memukul kembali. Innocent. Avatar of Guardian-nya kakal. Dan damage dari seorang Innocent kami sama lebih dalam. One last hit. Innocent still survive. Mereka tidak bisa membendung damage yang diberikan oleh tim RRQ Hoshi. Lihat staking dari seorang Skylar. Fokus depan sana Yus menjadi target utama. Tidak bisa dibendung. Dan ini dia RRQ Hoshi berhasil membalaskan di game yang kedua. Dan ini dia kebangkitan dari